Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Alvin Mandaryanto Silain dari Rumah Sakit Advent Medan. Pada malam hari ini saya akan membawakan topik tentang stroke. Baiklah, mungkin saat ini kita sudah banyak mengetahui tentang stroke ya, mungkin sudah awam di masyarakat tentang stroke. Tetapi mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit lebih perinci tentang stroke. Stroke itu adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang yang disebabkan karena adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di wilayah otak. Di mana organ otak jika tidak mendapatkan asupan oksigen atau nutrisi, maka sel-sel pada bagian area otak akan mati, sehingga menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Di mana stroke ini suatu keadaan kedawatan darurat yang perlu ditangani secara cepat. Karena penyakit stroke dapat dilihat dampaknya dalam hitungan menit, tingkat kerusakannya yang ditimbulkannya pada bagian tubuh juga berdampak pada kerusakan otak yang dialami. Adapun penyebab stroke ini, berdasarkan penyebabnya, stroke ini bisa terbagi dua. Pertama, karena adanya penyumbatan atau sering disebut dengan stroke iskemik ataupun perdarahan atau stroke hemorrhagic. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang stroke iskemik. Stroke iskemik ini, hal ini terjadi karena adanya penyempitan di pembuluh darah otak, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Hal ini sering juga disebut dengan iskemia. Stroke iskemik itu dibagi atas dua, yaitu satu stroke trombotik, yaitu di mana kondisi yang terjadi jika bekuan darah atau plak terbentuk di dalam pembuluh darah arteri yang menyuplai darah ke otak, lama-kelamaan plak tersebut akan membesar dan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah bagian otak. Kedua, stroke emboli, yaitu kondisi yang terjadi dikarenakan adanya bekuan darah atau plak terbentuk di dalam jantung atau pembuluh darah yang sehingga masuk dan tersangkut menuju otak, sehingga menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran darah ke otak. Dan stroke kedua itu yang sering mungkin dibilang orang dengan stroke pendarahan atau hemorrhagic. Hal ini terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah sehingga menyebabkan perdarahan, di mana perdarahan di otak tidak dapat di mana perdarahan di otak ini dipicu oleh beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi pendarahan, misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang tipis atau lemah, atau juga orang-orang yang sedang dalam pengobatan dengan menggunakan obat pengencer darah. Stroke hemorrhagic ini dibagi juga atas dua. Pertama, pendarahan intracerebral, yaitu pendarahan yang terjadi pada jaringan otak, di mana pendarahan otak jenis ini biasanya menyebar hingga ke ruangan ventrikal otak dan menyebabkan pembengkakan otak. Kedua, perdarahan subarachnoid adalah pendarahan yang terjadi pada jaringan otak di bawah selaput pelindung otak. Perdarahan ini sering terjadi disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak karena misalnya aneurisma, gangguan pembekuan darah, atau cedera kepala yang hebat. Di mana faktor-faktor resiko penyakit stroke ini banyak sekali sebenarnya sering didapati dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, faktor kesehatan. Faktor kesehatannya misalnya hipertensi, pada pasien-pasien dengan diagnosa dengan DM atau diabetes mellitus, obesitas yang mungkin saat ini sering terjadi pada masyarakat umum saat ini, baru penyakit jantung dan juga TIA atau tension ischemic attack dan juga sleep apnea. Faktor gaya hidup hal yang kedua yang mungkin saat ini sering terjadi pada masyarakat, misalnya kebiasaan merokok, konsumsi minuman yang beralkohol, kurangnya olahraga atau aktivitas, baru konsumsi makanan yang sangat tinggi lemak, dan juga konsumsi obat-obatan terlarang. Dan faktor-faktor lain penunjang misalnya yang saat ini sering mungkin jadinya misalnya faktor keturunan dan juga faktor usia. Baiklah, pada pasien-pasien stroke ini sering terjadi, tetapi mungkin gejalanya banyak mungkin tidak pada mengetahui. Pada pasien stroke, gejala utamanya pada sering adalah salah satunya wajah akan terlihat lebih turun dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai atau tampak lemah. Kedua, pengidap stroke juga tidak mampu mengangkat salah satu
ekstremitas atau gerak tubuh lengannya, baik tangan, kaki, yang dimana terkadang mereka merasakan awalnya mati rasa dan lama-lama melemah. Ketiga, dan juga sering terjadi pada pasien-pasien stroke, yaitu mulut berbicara secara tidak jelas dan mulut lama-lama seperti tidak bisa digerakkan. Adapun gejala-gejala stroke yang lain tuh misalnya mual, tiba-tiba sakit kepala yang hebat, yang disertai dengan tiba-tiba, dan disertai dengan dengan juga kaku pada leher dan pusing seperti berputar. Baru mengalami penurunan kesadaran, sulit menelan sehingga menyebabkan tersendak, gangguan keseimbangan, dan juga disertai dengan gangguan penglihatan atau tiba-tiba penglihatan tidak bisa dilihat sama sekali. Pemeriksaan penunjang untuk stroke ini juga seperti misalnya pemeriksaan darah yang terkadang adapun misalnya daripada lipid profile, di situlah melihat ada kadar kolesterol, lipid LDL, HDL, dan trigliserid, pemeriksaan head CT scan, MRI, maupun EKG. Pencegahan penyakit stroke ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi mungkin kebiasaan hidup yang harus dirubah. Pertama, misalnya menjaga pola makan, rutin berolahraga, tidak merokok, hindari konsumsi minuman yang beralkohol, dan hindari penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kapan kita harus ke rumah sakit? Pertama, jika dikeluhkan adanya keluhan seperti pusing, muntah, lemah tungkai, penurunan penglihatan, alat gerak tidak bisa digerakkan seperti biasanya, dan penurunan kesadaran. Jika dijumpai hal-hal yang terdapat yang disebutkan tadi, segeralah pergi ke pusat kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baiklah, inilah sedikit tentang penyakit stroke yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.